Hahaha, Bobotoh Auto sangat bahagia tepat hari ini Persija gagal menang tadi malam. Pelatih Persija beri sinyal menyerah kejar Persib Bandung raih gelar juara. Makanya supporternya jangan sering ngatain Persib di sosial media lah. Memangnya apa yang diucapkan Carlos Pena? Simak video ini sampai tuntas. Komdis PSSI cabut hukuman aneh ke Bobotoh Persib yang away ke markas Arema FC ketika laga yang dilangsungkan di Blitar senilai total 75 juta rupiah. Jadi harapanku usai manajemen Persib Bandung angkat bicara soal hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Dokter tim Persib umumkan Mark Klok tidak alami cedera serius lawan PSM dan langsung diturunkan di laga lawan PSIS Semarang minggu depan, jadi keinginan seluruh bobotoh Persib Bandung saat ini. Di sisi lain ini pengakuan jujur Mark Klok dan Igor Tolic soal hal ini. Tonton video sampai habis biar semuanya jelas. Pengakuan sensasional Tirone Del Pino jelang Persib lawan PSIS Semarang di luar dugaan, sangat berani ungkapkan hal hebat ini yang bisa bikin PSIS Semarang ketakutan dan menyerah duluan. Wah, apa yang ia sampaikan ke publik tepat diumumkan pagi ini lewat satu media. Simak baik-baik sampai tuntas. Investor besar Qatar beri dana segar ke Persib Bandung dan manajemen langsung tebus Alex Martins dari Dewa United yang lagi gacor-gacornya jadi top skor Liga 1. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini potensi besar Alex Martin gabung Maung Bandung. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Temukan semuanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hahaha, Bobotoh Auto sangat bahagia tepat hari ini Persija gagal menang tadi malam. Pelatih Persija beri sinyal menyerah kejar Persib Bandung raih gelar juara. Makanya supporternya jangan sering ngatain Persib di sosial media lah. Memangnya apa yang diucapkan Carlos Pena? Simak video ini sampai tuntas. Persib Bandung mendapat angin segar di pekan ke-21 Liga 1 2024/2025 setelah dua pesaing terdekatnya, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya, gagal meraih kemenangan. Hal ini membuat jarak di papan klasemen semakin melebar, memberikan keunggulan bagi Persib. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena pun menegaskan bahwa target utama Macan Kemayoran di musim ini bukanlah juara. Pernyataan ini diungkapkan oleh Carlos Pena usai pertandingan imbang 2-2 antara Persija dan PSBS Biak pada Minggu 2 Februari 2025 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Hasil ini hanya memberikan 1 poin bagi Persija yang semakin tertinggal dari Persib Bandung yang kini berada di puncak klasemen dengan 46 poin. Sementara itu Persija yang berada di peringkat kedua hanya mengantongi 39 poin, terpaut 7 poin dari Maung Bandung. Carlos Pena menegaskan bahwa dari awal musim, manajemen Persija telah menetapkan target untuk mengakhiri Liga 1 2024/2025 di posisi 4 besar. Target tim ini 4 besar. Itu yang saya mau kalian semua pada tahu, ujar Carlos Pena kepada awak media. Meskipun demikian, Carlos Pena tentu saja tidak puas dengan hasil imbang di kandang, terutama karena timnya datang dengan niat untuk meraih 3 poin. Kami datang ke sini mau 3 poin, tapi ternyata gagal, kata pelatih asal Spanyol ini. Kami akan melihat para pemain yang siap dan analisa kekuatan lawan. Kami akan latihan dan buat game plan untuk lawan Dewa United. Bagi The Jakmania, tentu harapan tetap ada meskipun dengan target yang lebih realistis. Apakah Persija bisa terus bersaing di papan atas dengan jarak 7 poin dari Persib?
Bagaimana pendapat kalian? Ayo, berikan komentar kalian di bawah. Komdis PSSI cabut hukuman aneh ke bobotoh Persib yang away ke markas Arema FC ketika laga yang dilangsungkan di Blitar senilai total 75 juta rupiah. Jadi harapanku usai manajemen Persib Bandung angkat bicara soal hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Persib Bandung harus menanggung sanksi akibat tingkah laku buruk penonton di stadion. Terbaru, Komite Disiplin PSSI menjatuhkan denda sebesar 75 juta rupiah kepada Persib setelah laga pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 melawan Arema FC di Stadion Gelora Sopriadi Blitar pada Jumat, 24 Januari 2025. Denda ini terkait dengan 2 pelanggaran yang dilakukan oleh supporter Persib selama pertandingan tersebut. Pelanggaran pertama adalah penyalaan flare di tribun yang mengakibatkan denda 50 juta rupiah. Surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 105/L1/SK/KD PSSI atau 2025 mencatatkan pelanggaran ini. Pelanggaran kedua adalah hadirnya supporter Persib di pertandingan tandang tersebut yang melanggar aturan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru yang melarang supporter tamu hadir langsung di stadion. Aturan ini tertulis dalam surat keputusan Komite Disiplin PSSI bernomor 104/L1/SK/KD PSSI atau 2025 dengan denda 25 juta rupiah. Menanggapi hal ini, Vice President PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhiat menyayangkan tingkah laku buruk supporter dan pelanggaran larangan bertandang tersebut. Andang menyatakan bahwa Persib selalu mengimbau agar supporter tamu tidak datang ke stadion. Kami berharap hukuman ini menjadi bahan introspeksi diri, termasuk untuk semua penonton, dalam memberikan dukungan kepada Persib, ujarnya. Andang juga menegaskan bahwa tingkah laku buruk penonton seperti ini tidak boleh terulang lagi, karena jika terus berulang, Persib akan selalu dikenakan sanksi oleh Komdis PSSI. Hingga saat ini Persib sudah harus membayar 170 juta rupiah akibat tingkah laku buruk supporter, ungkapnya. Pelanggaran-pelanggaran sebelumnya termasuk menyalakan flare dan hadir di pertandingan tandang. Seperti yang terjadi pada laga melawan Bali United yang dikenakan denda 75 juta rupiah. Serta pertandingan melawan Dewa United di Bandung yang menyebabkan Persib didenda 20 juta rupiah akibat pelemparan penonton. Andang berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi, terutama di tengah perjuangan Persib untuk tetap berada di puncak klasemen hingga akhir musim. Ia juga mengajak bobotoh untuk memberikan dukungan yang positif. Mari dukung perjuangan tim di lapangan, jangan jadikan usaha mereka tercederai, jangan sia-siakan usaha tim di lapangan, ajaknya. Bagaimana menurut kalian, apakah bobotoh sudah saatnya menunjukkan dukungan yang lebih positif untuk tim kesayangan? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dokter tim Persib umumkan Mark Klok tidak alami cedera serius lawan PSM dan langsung diturunkan di laga lawan PSIS Semarang minggu depan, jadi keinginan seluruh bobotoh Persib Bandung saat ini. Di sisi lain ini pengakuan jujur Mark Klok dan Igor Tolic soal hal ini. Tonton video sampai habis biar semuanya jelas. Usai pertandingan, Mark Klok mengungkapkan bahwa dia mengalami masalah pada otot hamstring dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tadi di lapangan otot sedikit ketarik di hamstring dan mudah-mudahan tidak terlalu parah dan mungkin hanya beberapa hari saja, kata Mark Klok. Harus optimis, tapi kita lihat dulu besok gimana kondisinya, tambah pemain bernomor punggung 23 ini. Sementara itu, Igor Tolic, asisten pelatih Bojan Hodak, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Mark Klok. Dia mengonfirmasi bahwa Klok mengalami cedera hamstring yang perlu pemantauan lebih lanjut. Mengenai Klok, kami harap tidak ada cedera serius. Dia bermasalah di sekitar hamstring, tapi dia besok atau lusa akan melakukan medical check-up, kata Igor Tolic.
Semoga dia bisa diturunkan untuk laga berikutnya melawan PSIS, harapnya. Semoga cedera Klopp tidak terlalu parah dan dia bisa segera kembali bermain. Bagaimana menurut kalian, apakah Mark Klok akan siap untuk pertandingan selanjutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pengakuan sensasional Tyrone Del Pino jelang Persib lawan PSIS Semarang, di luar dugaan sangat berani ungkapkan hal hebat ini yang bisa bikin PSIS Semarang ketakutan dan menyerah duluan. Wah, apa yang ia sampaikan ke publik tepat diumumkan pagi ini lewat satu media. Simak baik-baik sampai tuntas. Gelandang serang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, mengungkapkan perasaannya setelah berhasil melakukan aksi mengesankan dengan menggocek 5 pemain PSM yang mencoba menjaganya. Tyrone mengatakan bahwa gerakan tersebut adalah bagian dari gaya bermainnya yang sudah menjadi ciri khas. Ia sangat senang karena aksi tersebut mendapatkan apresiasi dari lebih dari 21.000 bobotoh yang hadir di stadion. Ya, saya mendengar sorakan bobotoh ketika saya melakukan dalam kurung gerakan itu. Saya sangat senang dan ini adalah gaya bermain saya, ujarnya. Pemain asal Kepulauan Kanaria Spanyol ini melanjutkan bahwa dia mencoba untuk menahan bola agar tidak direbut oleh 4 hingga 5 pemain lawan yang mengelilinginya sehingga ia melakukan gerakan tersebut. Saya mencoba menahan bola dalam situasi itu, mencoba untuk tidak kehilangan bola dan saat itu ada sekitar 4 hingga 5 pemain mengelilingi, jelas Tyrone. Meskipun ia tidak tahu pasti bagaimana cara ia berhasil keluar dari situasi sulit tersebut, Tyrone merasa gerakan tersebut datang begitu saja, seperti sebuah naluri dalam dirinya. Ia pun menambahkan bahwa gerakan serupa sering ia lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selain kesenangan atas aksi individunya, Tyrone juga merasakan kebahagiaan lebih karena Persib berhasil memperlebar jarak di puncak klasemen Liga 1. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana bisa keluar dari situasi itu. Tapi saya senang karena bisa mendapat 3 poin dan menjaga posisi di puncak. Jadi saya sangat senang, tutupnya. Bagaimana menurut kalian tentang aksi Tyrone yang luar biasa itu? Apakah ini menjadi salah satu momen terbaik di musim ini? Berikan komentar kalian di bawah. Investor besar Qatar beri dana segar ke Persib Bandung dan manajemen langsung tebus Alex Martins dari Dewa United yang lagi gacor-gacornya jadi top skor Liga 1. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini potensi besar Alex Martin gabung Maung Bandung. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Temukan semuanya di sini. Striker asal Brasil Alex Martins kini tengah tampil memukau bersama Dewa United di Liga 1 2025. Dalam 14 laga yang sudah dijalani, Alex Martins telah mencetak 12 gol dan menyumbang 2 assist untuk timnya. Torehan impresif tersebut hampir mengejar pencapaiannya di musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 21 gol dan 4 assist bersama Dewa United. Sejak pertama kali merumput di Liga 1 Indonesia bersama Bayangkara FC sebelum bergabung dengan Dewa United, Alex Martins konsisten mencetak gol dengan jumlah 2 digit di setiap musimnya. Melihat performa cemerlangnya di ujung tombak Dewa United, tak menutup kemungkinan bahwa penyerang berusia 31 tahun ini akan jadi incaran klub-klub besar di akhir Liga 1 2024 nanti. Sosok Alex Martins yang punya label harga terjangkau bisa menjadi alternatif yang menarik bagi klub-klub di Liga 1 Indonesia. Salah satunya adalah Persib Bandung yang bisa melirik Alex Martins sebagai pengganti David da Silva atau Ciro Alves yang kini sudah berusia 35 tahun. Apakah kalian setuju jika Persib merekrut Alex Martins sebagai alternatif di lini depan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Berita Timnas Indonesia terbaru dan terupdate malam ini. Skor hasil akhir Timnas Indonesia U22 versus Vietnam di lanjutan Piala ASEAN Cup 2024.
Luar biasa laga Timnas Indonesia U22 versus Vietnam berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Timnas Indonesia. Semoga dengan pemain seadanya, Timnas Indonesia muda ini bisa raih trofi turnamen Ciki ini. Amin. Alhamdulillah api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia jelang Piala AFF berakhir dan Timnas Indonesia kembali fokus ke kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Berita transfer pemain keturunan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans naik kelas, FC Utrecht satukan buruan Timnas Indonesia dengan Ole Romeni. Simak fakta bahagianya. Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Miliano Jonathans punya kabar baik untuk kalian yang menunggunya gabung Timnas Indonesia. Kini Miliano Jonathans tak akan lagi bermain di Vitesse. Pilar saya yang diincar Timnas Indonesia itu akhirnya memilih FC Utrecht. Dengan demikian, Miliano Jonathans akan bersama Ole Romeni di bawah panji FC Utrecht dan diharapkan juga menyusul ke Timnas Indonesia. Penampilan Miliano Jonathans di Liga 2 Belanda memang cukup menggiurkan klub papan atas. Dalam 17 pertandingan, dia sudah cetak 10 gol dan juga 4 assist. Hal itu membuat namanya paling bersinar di kasta 2 saat ini. Penyerang yang miliki kaki kiri mematikan itu juga merupakan bagian proyek PSSI untuk bisa perkuat lini depan Timnas Indonesia. Hanya saja hingga saat ini, Miliano Jonathans masih belum memberikan respon yang cukup berarti. Kabar mengenai dirinya yang memilih Utrecht diketahui dari akun Instagram @footballnoise. Jonathans mengucapkan selamat tinggal pada penggemar Vitesse saat ia mempersiapkan untuk babak berikutnya di FC Utrecht. Dikutip dari akun IG @footballnoise. Wow, gila mantap betul. Lagi dan lagi fans Garuda pasti bangga gembira mendengar hal ini. Cerita Maes Hilgers sempat dihubungi Arne Slot yang kini melatih Liverpool. Bukan hal yang mustahil, Arne Slot kembali tertarik Maes Hilgers dan direkrut ke Liverpool. Simak fakta benarnya dijamin, kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers, kini menjadi incaran sejumlah klub Eropa setelah dikaitkan dengan beberapa tim besar dari Liga Italia dan Liga Spanyol menjelang bursa transfer musim dingin. Ketertarikan terhadap Hilgers tidak hanya datang dari klub-klub tersebut, tapi juga dari Arne Slot, pelatih yang saat ini menangani Liverpool. Sebelumnya, saat Slot masih melatih Feyenoord, ia sempat menghubungi agen Hilgers untuk menunjukkan minatnya terhadap pemain berusia 23 tahun ini. Ia, Arne Slot, berkomunikasi dengan agen saya, kata Hilgers. Saya belum berbicara dengannya secara pribadi, namun sudah ada kontak di sana. Tambahnya, agen Hilgers, Yalcin Sarika, juga mengonfirmasi adanya minat dari klub-klub Spanyol dan Italia. Meski begitu, Sarika menambahkan bahwa Hilgers tidak menutup kemungkinan untuk tetap bertahan di Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Kepindahan keluar Belanda tentu jadi pilihan, namun saya rasa Maes tidak akan serta-merta menutup pintu ke klub Belanda, ujar Sarika dalam wawancara dengan Voetbal Internasional. Hilgers sendiri sudah lama menjadi target klub papan atas Eredivisie, termasuk PSV Eindhoven dan Feyenoord. Feyenoord, khususnya, telah menunjukkan ketertarikan sejak musim 2022, bahkan ketika harga pasar Hilgers masih berada di angka 6 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah. Meski begitu, Hilgers memilih untuk bertahan di FC Twente dan tetap menunjukkan performa gemilang. Kini, ia menjadi salah satu bek terbaik di Belanda dengan catatan 2 gol dan 1 assist dalam 19 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dengan penampilannya yang konsisten, peluang Hilgers untuk berkarir di luar Belanda semakin terbuka lebar. Maes Hilgers kembali bermasalah. Maes Hilgers,
Pemain andalan FC Twente dikabarkan kembali cedera saat bertandang ke markas Olympiakos, berakhir pertandingan dengan skor 0-0. Cedera kembali menimpa pemain berusia 23 tahun ini saat laga memasuki menit ke-37. Hilgers terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Ini bukan pertama kalinya Hilgers bermasalah dengan kebugarannya. Sebelumnya, ia baru saja pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Cedera yang terus menghantui Hilgers tentu menjadi kekhawatiran bagi tim yang mengandalkan dia sebagai bek tengah utama. Meskipun demikian, dengan pemulihan yang tepat, cedera Hilgers yang diharapkan dapat pulih secara perlahan. Namun, waktu pemulihan yang terbatas, mengingat Twente seringkali kembali menurunkannya begitu ia pulih.